Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Dynamic Growth, sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita, namanya Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan kedua bulan Oktober 2022. Berita pertama adalah berita tentang 5 pelaku penembakan WNI di Texas. Teman-teman, polisi telah menangkap 5 orang yang diduga menjadi pelaku penembakan Novita Kurnia Putri, WNI di Texas yang menjadi korban penembakan di Amerika Serikat. 3 remaja lagi telah ditahan menyusul 2 pelaku sebelumnya yang ditangkap pada pekan lalu. Penangkapan dilakukan setelah mereka melakukan penembakan terhadap Novita Kurnia Putri dan seorang korban lainnya. Para pelaku mengaku salah menembak korban. Novita Kurnia Putri atau Novita Brazil yang dipanggil Vita adalah perempuan asal Semarang berusia 25 tahun. Dia tinggal di Amerika Serikat bersama suaminya, Robert Brazil Jr. Saat kejadian naas tersebut, Novita sedang bekerja di rumahnya di San Antonio, Texas. Ia tewas setelah diberondong lebih dari 100 peluru oleh 2 remaja laki-laki. Berita kedua adalah berita tentang Kim Jong-un yang bangun pertanian rumah kaca. Teman-teman, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un membuka sebuah pertanian rumah kaca raksasa yang dibangun di bekas pangkalan udara tempat peluncuran rudal seluas 280 hektar Senin 10 Oktober 2022. Pertanian ini memiliki lebih dari 850 blok dengan sekitar 1.000 rumah, sekolah, dan fasilitas budaya serta berbagai layanan. Kim hadir di Ryonpo Greenhouse Farm yang terletak di Hamju setelah memandu latihan taktis nuklir dengan target Seoul selama 2 minggu terakhir yang menurut media pemerintah dirancang untuk melawan latihan angkatan laut bersama pasukan Korea Selatan dan Amerika Serikat baru-baru ini. Korea Utara pertama kali memperkenalkan pertanian rumah kaca Jungpyeong yang serupa tetapi sedikit lebih kecil di Gyeongsang pada akhir 2019 karena mendorong kemandirian di tengah pengetatan sanksi internasional atas program nuklir dan rudal mereka. Berita ketiga adalah berita tentang pernyataan Presiden Taiwan. Teman-teman, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan bahwa perang antara Taiwan dan China sama sekali bukanlah pilihan yang tepat. Dia mengulangi kesediaannya pada Senin 10 Oktober 2022 untuk berbincang dengan Beijing dan berjanji meningkatkan pertahanan termasuk rudal presisi. Sementara itu, China kembali menolak tawaran terakhirnya dengan mengatakan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayahnya. Taiwan diklaim China sebagai miliknya sehingga mendapat tekanan militer dan politik dari Beijing. Tekanan meningkat terutama setelah latihan perang China pada awal Agustus menyusul kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei. Setiap konflik atas Taiwan dapat menyeret Amerika Serikat, Jepang,
dan mungkin sebagian besar dunia, serta menghancurkan ekonomi global, terutama mengingat posisi Taiwan sebagai pembuat semikonduktor dalam segala hal, mulai dari smartphone dan tablet hingga jet tempur. Berita keempat adalah berita tentang Presiden Uni Emirat Arab yang terbang ke Moskow. Teman-teman, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ melakukan perjalanan ke Rusia pada Selasa 11 Oktober 2022 untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Agenda pembicaraan diperkirakan seputar energi dan perang Rusia-Ukraina. Pertemuan kedua kepala negara itu berlangsung kurang dari sepekan setelah OPEC Plus, kelompok produsen minyak yang mencakup Uni Emirat Arab dan Rusia, setuju memangkas produksi minyak secara tajam. Pemangkasan produksi minyak ini bertentangan dengan tekanan Amerika Serikat. Uni Emirat Arab sendiri adalah sekutu lama Amerika Serikat. Para analis melihat bahwa sikap Uni Emirat Arab yang mempertahankan kenetralan terhadap konflik Rusia-Ukraina mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan hubungan dalam tatanan dunia baru di mana Moskow dan Beijing sama pentingnya bagi negara teluk tersebut. Berita terakhir adalah berita tentang Belarus yang siap perang dengan Ukraina. Teman-teman, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan telah mengerahkan tentara bersama pasukan Rusia ke dekat perbatasan dengan Ukraina. Dia mengatakan pengerahan pasukan karena adanya ancaman nyata bagi Belarus dari Ukraina dan negara-negara barat yang merupakan sekutu Kiev. Pernyataan Lukashenko ini menunjukkan eskalasi lebih lanjut antara perang Rusia-Ukraina. Lukashenko mengatakan dia telah setuju dengan Putin untuk mengerahkan kelompok militer regional pada 2 hari lalu. Pernyataan itu diungkapkan setelah serangan di jalan dan jembatan rel Rusia ke Crimea pada Sabtu pagi. Pasukan Rusia sendiri menggunakan Belarus sebagai pos pada invasi 24 Februari ke Ukraina. Pengiriman pasukan dan peralatan ke Ukraina Utara dilakukan dari pangkalan di Belarus. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @donamarianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip Tip TV. Sampai jumpa lagi.